Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat. Kelas 4 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil. Sedangkan yang terakhir, yaitu siswa mampu menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Materi yang pertama yaitu arti bersih dan sehat. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Umat Islam harus memperhatikan kebersihan atau kesucian diri dan lingkungannya, termasuk kesucian ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Kesucian yang dimaksud adalah suci tempatnya, pakaiannya, dan badannya, baik suci dari najis ataupun suci dari hadas. Bersih badan berarti badan suci dari hadas dan najis, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Bersih atau suci pakaiannya artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, mukena, dan lain-lain sebagainya. Bersih tempat seperti ruangan untuk sholat, sajadah, dan lain-lainnya. Arti bersih dan suci itu berbeda anak-anak. Bersih berarti bebas dari kotoran, dan suci berarti bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Sedangkan hadas adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci sehingga menyebabkan seseorang menjadi tidak sah dalam menjalankan ibadahnya. Hadas dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Contoh berhadas kecil seperti kencing, berak, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan hadas yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Contoh hadas besar yaitu haid,
nifas bagi seorang perempuan, wiladah bagi seorang ibu yang melahirkan, meninggal dunia, hubungan suami istri atau jima, dan keluar air mani. Syarat sahnya wudu. Wudu dikatakan syah apabila yang pertama beragama Islam, yang kedua berwudu dengan air yang suci mensucikan, yang ketiga tamyiz, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang keempat tidak berhadas besar, yang kelima mengetahui yang wajib dan mana yang sunnah. Sedangkan yang terakhir yaitu tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudu selanjutnya yaitu rukun wudu. Rukun wudu adalah segala sesuatu yang dilakukan ketika kita berwudu. Yang pertama, berniat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Sedangkan yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur, yang keempat menghirup air dengan hidung, yang kelima mengusap semua kepala, yang keenam membasuh kedua telinga, yang ketujuh mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yang kedelapan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Sedangkan yang kesembilan yaitu bersambung, tidak terputus-putus. Adapun tata cara berwudu, yang pertama yaitu membaca niat wudu dengan lafaz nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan kedua lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang ketujuh, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kedelapan yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Yang kesembilan, mengusap kedua daun telinga. Yang kesepuluh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudu. Doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Materi selanjutnya yaitu bertayamum. Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah ke muka dengan menggunakan kedua tangan, dengan maksud sebagai ganti dari wudu atau mandi besar, dengan berbagai syarat yang telah dilakukan.
Sebab-sebab kita bertayamum anak-anak, yang pertama yaitu sakit. Jika sakitnya terkena air, ditakutkan semakin parah. Yang kedua, sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, tidak ada air. Yang keempat, ada air tetapi suhunya sangat dingin, dan jika airnya digunakan maka akan menimbulkan sakit. Yang kelima, ada air tetapi tempatnya jauh, dan apabila ke tempat yang jauh tersebut akan menyebabkan kehabisan waktu sholat. Sedangkan yang keenam yaitu ada air, tetapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya. Syarat-syarat tayamum yaitu adanya halangan untuk wudhu atau mandi sebab bepergian atau sakit. Selanjutnya, masuk waktu sholat. Yang ketiga, sulit mendapatkan air dan tidak mendapatkannya. Yang keempat, dengan debu yang suci. Sedangkan rukun tayamum yaitu yang pertama niat dengan bacaan nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Sedangkan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Sunnah-sunnah tayamum. Adapun sunnah-sunnah tayamum, yang pertama yaitu membaca basmalah ketika hendak tayamum dengan menempelkan telapak tangan pada tempat yang bersih. Yang kedua, meniup debu di telapak tangan. Yang ketiga, mendahulukan anggota tayamum yang sebelah kanan. Yang keempat, menghadap kiblat. Sedangkan yang kelima yaitu berdoa setelah selesai tayamum. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum anak-anak. Yang kedua, menemukan air sebelum melakukan sholat. Sedangkan yang ketiga yaitu murtad. Cara membersihkan najis. Adapun cara-caranya yaitu harus menggunakan air mutlak atau air suci yang mensucikan. Misalnya air sumur, air pam, air hujan, dan lain-lain sebagainya. Caranya yaitu dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najis yang datang ke air. Istinja atau cebok adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cebok bisa menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Itulah pembelajaran hari ini anak-anak. Kita bacakan rangkumannya. Yang pertama yaitu bersih berarti bebas dari kotoran, dan suci berarti bebas dari najis. Wudu berarti membersihkan anggota wudu untuk bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air suci lagi menyucikan. Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan maksud sebagai ganti dari wudu
atau mandi besar dengan berbagai syarat yang telah dilakukan. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.